Selamat datang di channel YouTube Ruang Belajar Digital by Cerdas. Halo teman cerdas, kembali lagi di konten edukasi Ruang Belajar Digital by Cerdas. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia. Tapi, tahukah kamu, ada satu kejadian anomali dari fenomena alam yang baru terjadi di wilayah Indonesia. Apakah fenomena alam itu? Tonton terus video ini biar kamu lebih cerdas. Fenomena alam tersebut adalah siklon tropis. Belum lama ini, Indonesia dikejutkan dengan terjadinya fenomena alam yang dinamakan siklon senyar. Dampak siklon senyar tersebut begitu dahsyat di wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Bahkan negara tetangga seperti Malaysia juga mengalami dampak dari siklon tersebut. Lalu, apa yang membuat siklon dapat muncul di wilayah Indonesia? Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu siklon tropis dan bagaimana proses pembentukannya. Siklon tropis biasanya tumbuh di perairan sekitar daerah tropis ketika lapisan udara tidak stabil, terutama yang memiliki suhu muka laut yang hangat dengan jarak setidaknya sekitar 5 derajat ke utara atau selatan dari garis khatulistiwa atau ekuator. Siklon tropis merupakan pusaran angin yang terbentuk dari kecepatan angin di dekat pusatnya minimal 35 knots atau setara 65 km per jam. Apabila kita analogikan siklon sebagai sebuah sistem, maka siklon tropis adalah sebuah sistem yang bergantung pada awan hujan atau awan konvektif yang kuat untuk berkembang. Awan konvektif memiliki inti yang panas di pusatnya, membuatnya menjadi bertekanan rendah. Sehingga, awan tersebut dapat berubah menjadi sebuah sistem yang menyerap udara hangat dan basah di sekitarnya. Semakin banyak udara yang diserap, maka akan semakin besar dan kuat intensitas sistemnya. Maka dari itu, siklon tropis merupakan sistem berskala sinoptik, yaitu sistem berdimensi horizontal yang dapat terbentuk mencapai sekitar 1.000 hingga 2.500 km dan mampu bertahan berhari-hari. Saat luas sistemnya mencapai skala besar, akan timbul vortex yang membuatnya berputar akibat efek Coriolis. Sistem kemudian berputar sebagaimana yang kita lihat sebagai siklon tropis. Efek Coriolis ini semakin kuat ke arah kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan perhitungan para peneliti, siklon tropis umumnya terjadi di rentang 5 hingga 30 derajat lintang utara maupun selatan. Dengan kata lain, pengaruh Coriolis sangat kecil di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator. Maka dari itu, terdapat 3 kondisi atmosfer dan laut yang dipercaya dapat memicu pembentukan siklon tropis. Yang pertama, temperatur permukaan laut lebih dari 26 derajat Celcius. 2. Terdapat perubahan kecepatan angin secara vertikal yang kecil dengan kandungan uap air tinggi di sekitarnya. Dan 3. Berlokasi setidaknya sejauh 5 derajat dari khatulistiwa atau ekuator. 3 faktor tersebut merupakan kondisi yang mendukung terjadinya pertumbuhan awan konvektif untuk pembentukan siklon tropis. Nah, disinilah anomali tersebut muncul. BMKG dan Komunitas Meteorologi Internasional menyebutkan bahwa kemunculan siklon senyar di Indonesia merupakan kejadian yang tidak biasa. Karena siklon sangat jarang terjadi di wilayah perairan sekitar Indonesia, terutama di sekitar garis ekuator. Menurut seorang weather forecaster Trilani Putri Yuliana Ningrum, atau akrab dipanggil Putri, senyar dapat dikatakan anomali karena pembentukannya yang berada sangat dekat dengan batas 5 derajat lintang. Bahkan, senyar bergerak mendekati ekuator. Padahal efek Coriolis di dekat ekuator sangat kecil, bahkan biasa diabaikan dalam perhitungan matematis. Berarti, ada faktor lain yang dapat menyebabkan tumbuhnya siklon senyar. Kalau begitu, kira-kira apa ya penyebab lahirnya siklon senyar? Kita coba tinjau kondisi atmosfer dan laut pada saat itu. Perlu diingat bahwa Indonesia terletak di ekuator, serta lokasinya menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan berada di antara benua Asia dan Australia yang menjadikan dinamika atmosfer dan lautnya kompleks.
Terbentuknya siklon tropis senyar mengindikasikan adanya peningkatan intensitas pertumbuhan awan konvektif di Selat Malaka dan perairan sekitarnya. Ada beberapa kemungkinan penyebab peningkatan aktivitas konvektif di sekitar Selat Malaka, yaitu yang pertama adalah fenomena monsoon trough. Selama musim peralihan di Samudra Hindia Utara, anginnya lemah dan udara lebih basah dengan temperatur permukaan laut yang masih tinggi akibat pemanasan selama musim panas. Kondisi tersebut ideal untuk membentuk awan konvektif. Yang kedua adalah Indian Ocean Dipole atau IOD. Dari data pengamatan Biro Meteorologi Australia, IOD saat itu berada di fase negatif, di mana temperatur permukaan laut di perairan Indonesia lebih panas dari nilai rata-rata atau historis. Artinya, perairan Indonesia saat itu adalah sumber energi panas yang besar untuk awan konvektif bertumbuh. Yang ketiga adalah Madden-Julian Oscillation atau MJO. Dari sumber yang sama, tercatat bahwa selama bulan November, gelombang MJO berada di sekitar wilayah Indonesia, sehingga ada kemungkinan pengaruh gelombang Kelvin terhadap struktur vertikal angin, salah satunya vortisitas di Selat Malaka saat gelombang MJO bergerak ke arah timur. Masih ingat kan bahwa siklon tropis bergantung pada awan konvektif yang kuat untuk tumbuh berkembang? Nah, ketiga faktor tersebut menyebabkan suhu permukaan air laut menjadi sangat tinggi, sehingga penguapan menjadi lebih cepat, meningkatkan jumlah uap air di atmosfer, yang kemudian menjadi bahan bakar utama untuk pembentukan awan konvektif. Apa saja ya dampak dari siklon senyar ini? Siklon senyar secara signifikan menyebabkan curah hujan tinggi dan angin kencang di sejumlah daerah. Menurut BMKG, siklon senyar memicu cuaca ekstrim. Di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Diketahui dampak siklon tersebut diperparah dengan dampak dari deforestasi yang memicu bencana lainnya seperti banjir bandang dan tanah longsor. Banyak juga pemukiman penduduk yang berada di sekitar daerah aliran sungai dan lereng bukit, sehingga bencana menjadi tidak terhindarkan. Akibatnya, terdapat ratusan korban jiwa, ribuan korban luka-luka, ratusan ribu orang mengungsi, sejumlah rumah dan infrastruktur yang rusak berat. Hal tersebut juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang melumpuhkan kehidupan masyarakat, di antaranya terputusnya akses transportasi dan telekomunikasi, serta kerugian material dan infrastruktur selama berhari-hari. Selain itu, terdapat juga adanya potensi bahaya di laut. BMKG memperingatkan adanya gelombang tinggi di perairan sekitar Selat Malaka, Aceh, Samudra Hindia, perairan Barat Aceh sampai dengan Nias, karena situasi ini beresiko untuk nelayan, pelayaran, dan transportasi laut lainnya. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu siklon senyar dan dampaknya untuk Indonesia? Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja, tapi dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat melakukan persiapan untuk menghadapinya. Mulai pantau informasi resmi dari BMKG, jaga keselamatan diri dan keluarga, dan selalu tingkatkan kesadaran akan potensi bencana di sekitar kita. Kenali wilayah sekitar rumahmu dan jangan lupa siapkan tas siaga bencana agar kita lebih siap dalam menghadapi cuaca ekstrim ke depannya. Suka video seperti ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video kita selanjutnya ya.